Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, Magister Sains, Bapak Dr. Romi Faisal Mustofa, Magister Pendidikan, dan Bapak Diki Muhammad Haidir, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan sedikit memaparkan materi mengenai studi literatur. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Anida Kamelia Febiana, selaku moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Ninda Nur Aziza selaku pemateri kedua, dan yang terakhir ada Saudari Rismayanti sebagai pemateri ketiga. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada materi pertama. Apa itu studi literatur? Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi literatur merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi literatur dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan atau pondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau yang biasa disebut dengan hipotesis. Para peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi literatur ini, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Studi literatur ini biasa dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum mereka terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Studi literatur ini dapat dilakukan pada berbagai macam bahan pustaka. Terdapat 3 kriteria mengenai bahan pustaka yang harus diperhatikan pada studi literatur. Yang pertama, yaitu relevansi, yaitu sumber tinjauan teori sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Makin sesuai atau makin cocok antara variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan, maka makin baik studi literatur tersebut. Prinsip relevansi diperlukan untuk menghasilkan tinjauan pustaka yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, sehingga diperlukan bahan yang cukup banyak untuk penyusunan landasan teoritis menjadi lebih produktif. Uraian dalam tinjauan pustaka diharapkan menjadi landasan teoritik mengenai masalah yang dihadapi dalam penelitian, perlu dipecahkan dengan strategi yang dipilih. Yang kedua ada kelengkapan, berkenaan dengan banyaknya kepustakaan yang dibaca. Makin banyak kepustakaan yang dibaca atau dikemukakan, berarti makin lengkap kepustakaan, maka makin baik juga studi literatur tersebut. Dan yang ketiga adalah kemutakhiran, yaitu sumber yang dipakai acuan hendaknya yang terbaru dan mempunyai kualifikasi yang memadai. Beberapa pendapat mengatakan biasanya dari terbitan 10 tahun terakhir untuk buku teks dan 1 tahun untuk jurnal, kecuali untuk penelitian historis. Prinsip kemutakhiran penting karena ilmu berkembang dengan cepat. Sebuah teori yang efektif pada suatu periode mungkin sudah ditinggalkan pada periode berikutnya. Dengan prinsip kemutakhiran ini, penelitian dapat berargumentasi berdasarkan teori-teori yang pada waktu itu dipandang paling representatif. Hal serupa berlaku juga terhadap telaah laporan-laporan penelitian. Selanjutnya adalah sumber pustaka dalam studi literatur. Dalam pencarian teori, peneliti akan berupaya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi, serta sumber-sumber lainnya yang sesuai seperti internet, koran, dan lain-lain. Dengan demikian, jika dibedakan menurut jenisnya, sumber pustaka dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu sumber bacaan umum dan sumber bacaan khusus. Sumber bacaan umum contohnya ensiklopedia, koran, dan majalah. Sedangkan untuk sumber bacaan khusus yaitu buku, jurnal, laporan periodik, tesis, disertasi,
skripsi, dan sumber-sumber lainnya. Keseluruhan upaya tersebut dikatakan sebagai upaya studi literatur untuk penelitian. Istilah studi literatur digunakan dalam berbagai istilah oleh para ahli. Di antaranya yang dikenal adalah tinjauan pustaka, tinjauan teoritis, dan tinjauan teori. Penggunaan istilah-istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada upaya umum yang harus dilalui untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Upaya melakukan studi literatur meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Fungsi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah karya tulis ilmiah. Tinjauan pustaka memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, mengkaji penelitian yang pernah dilakukan terhadap masalah tersebut. Pengkajian kronologis atas penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait permasalahan, sehingga dapat membantu memberi gambaran tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dalam permasalahan tersebut. Gambaran manfaat terutama tentang pendekatan yang dipakai, hasil yang didapat, dan dapat menunjukkan adanya celah kosong dalam literatur yang perlu diisi melalui penelitian. Yang kedua, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Kegunaan tinjauan pustaka adalah untuk membuktikan bahwa penelitian yang diusulkan belum pernah atau pernah dilakukan sebelumnya, tetapi hasilnya bertentangan atau masih mengandung kekurangan dalam beberapa hal dan perlu dilengkapi. Evaluasi yang tajam terhadap kelebihan dan kelemahan penelitian tersebut akan berguna terutama dalam memahami tingkat kepercayaan. Tinjauan pustaka berguna untuk dapat meyakinkan bahwa tidak terjadi duplikasi dan membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Fungsi yang ketiga yaitu menunjang pembatasan dan perumusan masalah. Identifikasi dan pengkajian pustaka yang meluas, tajam, komprehensif, dan sistematik pada akhirnya harus diakhiri dengan suatu kesimpulan yang memuat identifikasi, pembatasan, dan perumusan permasalahan yang memerlukan penelitian. Keempat, yaitu mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Salah satu karakteristik penelitian adalah kegiatan yang dilakukan haruslah berada dalam konteks ilmu pengetahuan atau teori yang ada. Pengkajian pustaka akan berguna bagi pendalaman pengetahuan seutuhnya tentang teori atau bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan. Pengenalan teori-teori yang tercakup dalam bidang atau area permasalahan diperlukan untuk merumuskan landasan teori sebagai dasar pembuatan kerangka konsep dan perumusan hipotesa penelitian. Fungsi yang kelima yaitu membantu menentukan desain penelitian. Dalam merancang desain penelitian, banyak untungnya untuk mengkaji prosedur-prosedur yang pernah dipakai oleh peneliti terdahulu dalam meneliti permasalahan yang hampir serupa. Pengkajian meliputi kelebihan dan kelemahan prosedur-prosedur yang dipakai dalam menjawab permasalahan. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan prosedur-prosedur tersebut, kemudian dapat dipilih, diadakan penyesuaian, dan dirancang suatu prosedur yang cocok untuk penelitian yang dihadapi. Keenam adalah membantu pemilihan prosedur pengumpulan data. Dalam menentukan prosedur pengumpulan data, perlu mengkaji prosedur-prosedur atau pendekatan yang pernah dipakai oleh peneliti terdahulu dalam upaya mendapatkan data yang valid dan mudah dilakukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi mengenai langkah-langkah membuat tinjauan pustaka dan kaidah kutipan atau kutipan. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai langkah-langkah membuat tinjauan pustaka. Nah, tentu ya, dalam pembuatan tinjauan pustaka kita tidak boleh seenaknya dalam membuatnya ya. Ada beberapa hal tertentu yang harus kita perhatikan. Langkah-langkah umum yang biasa diperhatikan dalam pembuatan atau menulis tinjauan pustaka. Yang pertama adalah tentukan masalah atau topik. Bagian ini hendaknya dimulai dengan pertanyaan masalah apa yang akan kita carikan jawabannya atau penjelasan dari literatur.
Adanya masalah yang dikemukakan dengan jelas akan memberi arah kepada kita dalam mencari sumber pustaka yang relevan dan juga dalam menulis tinjauan pustakanya. Nah, bila tidak diawali dengan adanya permasalahan atau topik, ya, kita cenderung mengambil terlalu banyak pustaka. Mungkin kurang relevan juga dengan yang kita inginkan. Yang kedua adalah menelaah semua kepustakaan dan atau penelitian yang relevan dengan masalah yang menjadi minat peneliti. Yang ketiga, merumuskan masalah penelitian atas dasar konsep yang disesuaikan. Yang keempat, atas dasar telaah dan kritik yang telah dilakukan, bisa ke perpustakaan ataupun perpustakaan offline atau online, ya, atau dari jurnal-jurnal yang lainnya, peneliti mengembangkan kerangka teoritis dan kerangka konsep serta hipotesis penelitian. Dan yang terakhir, menyusun ringkasan yang menjelaskan keunikan atau perbedaan dari penelitian yang sudah ada. Nah, setelah kita mempelajari atau membahas tentang pemilihan bahan pustaka, sumber bahan pustaka, fungsi dan tujuan pustaka, serta langkah-langkah dalam pembuatan pustaka, mari kita coba telaah contoh berikut ini. Hubungan antara karakteristik dan pengetahuan tentang suami dikasih pada anak balita yang mengalami diare di Kabupaten X. Kita lihat tinjauan pustaka apa saja yang kita masukkan ke dalam penelitian tersebut. Yang pertama, karakteristik anak balita, kedua, pengetahuan, yang ketiga, suami dikasih, dan yang keempat adalah diare. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kutipan. Menurut Wasti, ya, kutipan adalah ambil alihan konsep atau pendapat orang lain sebagaimana tertulis dalam karya tulisnya. Kutipan ini dimaksudkan sebagai penguat atau pendukung bahasan. Juga dapat berfungsi sebagai upaya penekanan arti penting dari apa yang dikemukakan oleh penulis yang mengutip itu. Secara umum, kutipan merupakan pinjaman kalimat atau pendapat, ide, gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Banyak orang yang masih berasumsi bahwa mengutip dengan plagiat itu sama. Namun, kedua hal itu nyatanya berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Sedangkan plagiat adalah mengambil karangan-karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Fungsi kutipan, ya. Yang pertama adalah untuk menunjang atau mendukung pendapat. Yang kedua, sebagai landasan teori. Yang ketiga, penguat pendapat penulis. Yang keempat, penjelasan suatu uraian. Serta masih banyak lagi fungsi kutipan. Namun, fungsi utama kutipan dalam suatu karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip. Yang pertama adalah jangan mengadakan perubahan. Pada waktu mengadakan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik-teknik dari teks aslinya. Apabila pengarang menganggap perlu mengadakan perubahan teknik, maka ia harus menyatakan atau memberi keterangan yang jelas bahwa telah dilakukan perubahan tertentu. Penulis mempertimbangkan untuk mengubah teknik itu dapat bermacam-macam, yaitu salah satunya adalah memberi aksentuasi atau tekanan. Dalam hal demikian, penulis harus memberi keterangan dalam tanda kurung segi 4. Hal itu akan bermakna bahwa perubahan itu dibuat oleh penulis sendiri dan tidak ada dalam teks aslinya. Salah satu contohnya bisa dilihat ya di slide PPT. Dalam kurung segi 4, cetak tebal dari penulis. Dinyatakan bahwa itu ada perubahan dari si penulisnya dan tidak ada dalam teksnya. Yang kedua, bila ada kesalahan pengutip, tidak boleh memperbaikinya. Jadi, kita mengutip apa adanya dari teks aslinya, ya, dan diberi catatan saja singkat
dalam kurung segi 4 SIC atau SIC ya, yang artinya itu penulis atau pengutip tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Yang contohnya itu bisa dilihat ya di slide PPT, titik-titik-titik, hal itu memiliki makan dalam kurung segi 4 SIC yang ambigu. Nah, di akhir kata makan ada tanda salah ya, tanda atau catatan singkat yang artinya ada kesalahan ya. Kata makan di sini ya dalam kutipan tersebut sebenarnya salah cetak yang seharusnya adalah makna. Namun dalam kutipan penulis tidak boleh langsung memperbaiki kesalahan itu. Ia harus memberi catatan bahwa ada kesalahan dan ia hanya sekedar mengutip sesuai aslinya. Untuk karya ilmiah, penggunaan sich dalam tanda kurung segi 4 yang ditempatkan langsung di belakang kata atau bagian yang bersangkutan dianggap lebih tepat. Yang ketiga, menghilangkan bagian yang dikutip. Dalam kutipan, diperkenankan juga menghilangkan bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, jika bagian yang dihilangkannya itu berada di awal kalimat atau di tengah kalimat, diberi 3 titik spasi atau dalam kaidah bahasa Indonesia disebut dengan tanda elipsis. Yang kedua, jika bagian yang dihilangkannya itu ada di akhir kalimat, beri 3 titik spasi dengan ditambah titik untuk mengakhiri kalimat itu. Karena posisinya ada di akhir kalimat. Yang ketiga, bila bagian yang dihilangkan itu terdiri atas satu alinea atau lebih, biasanya dinyatakan dengan titik-titik berspasi sepanjang satu barisan halaman. Dalam hal ini, sama sekali tidak diperkenankan untuk menggunakan garis penghubung atau strip sebagai pengganti titik-titik. Bila ada tanda kutip, titik-titik itu baik pada awal kutipan maupun di akhir harus dimasukkan dalam tanda kutip sebab unsur yang dihilangkannya itu dianggap sebagai bagian dari kutipan. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip mengutip yang keempat, yaitu kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Yang kelima, kutipan hanya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian yang sebenarnya. Yang keenam, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan, sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Yang ketujuh, penulis jangan terlalu banyak mengutip, sehingga tulisan yang disusun itu menjadi suatu himpunan kutipan. Ingat, mengutip itu hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. Mengutip. Pada cara mengutip, biasanya ya atau pada umumnya, kutipan menyebutkan nama. Bisa nama si penulis atau editor, hanya mencantumkan nama belakangnya saja jika lebih dari satu kata. Nah, tahun terbit dan halaman yang dikutip. Contohnya itu seperti ini. Misalkan titik-titik-titik kalimat yang dikutip ya, dan di akhirnya itu ada kutipan atau pustakanya gitu. Rona tahun 2007 halaman 202 atau Rona 2007 halaman 202 menyatakan apa? Menurut Rona 2007 halaman 202 apa? Gitu. Jadi cara mengutipnya itu bisa seperti ketiga pilihan tersebut. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis kutipan. Kutipan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kutipan langsung atau to quote dan kutipan tidak langsung atau to paraphrase. Nah, kutipan langsung apabila penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat, yang sesuai dengan teks asli dan tidak mengadakan perubahan sama sekali. Dengan kata lain, mengutip sama persis seperti sumbernya. Nah, kutipan langsung ini ada dua, yaitu
kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Sedangkan kutipan tidak langsung atau tuh parafrase yaitu mengambil gagasan atau ide dari sumber tertentu tetapi dikalimatkan dengan bahasa kita sendiri atau bahasa si pengutipnya dengan cara menyitir atau sitiran. Yang selanjutnya adalah cara mengutip kutipan langsung pendek. Nah, kutipan langsung pendek merupakan kutipan yang tidak lebih dari 4 baris. Nah, caranya itu bagaimana? Yang pertama adalah dikutip apa adanya. Yang kedua, diintegrasikan ke dalam teks paparan penulis. Yang ketiga, jarak baris kutipan sama dengan jarak baris teks yang ada. Bisa 1,5 spasi atau 2. Yang keempat, dibubuhi tanda kutip. Yang kelima, jika berbahasa lain, baik asing maupun daerah, dicetak miring atau kursif. Yang keenam, sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni nama penulis atau editor, tahun terbit, dan halaman. Nah, contohnya itu, terkait dengan keindahan bahasa sastra, Semi pada tahun 1993 halaman 81 menyatakan, bagaimanapun juga, kemampuan penulis dalam mengeksploitasi kelenturan bahasa akan menimbulkan kekuatan dan keindahan bahasa. Cara mengutip kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang merupakan kutipan yang lebih dari 4 baris. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu yang pertama, dikutip apa adanya. Yang kedua, sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir, yakni nama penulis atau editor, tahun terbit, dan halaman. Yang ketiga, jika berbahasa asing, bisa asing atau daerah, dicetak miring. Yang keempat, kutipan dipisahkan dengan badan teks. Yang kelima, seluruh kutipan diletakkan menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Yang keenam, kutipan berjarak 1 spasi. Badan naskah kan biasanya 1,5 ataupun 2 spasi. Yang ketujuh, kutipan tidak selalu menggunakan tanda kutip. Boleh ada, boleh tidak. Dan yang kedelapan, jika terjadi, kutipan dalam kutipan, gunakan tanda kutip tunggal atau jamak. Contoh ya, kutipan langsung panjang bisa dilihat pada slide PPT. Jadi jika kutipan langsung panjang ini yang dikutipnya itu akan lebih menjorok ke dalam, bisa sampai 5-7 ketukan. Dan untuk tanda kutip bisa ada maupun tidak. Cara mengutip kutipan tidak langsung. Yang pertama adalah yang dikutip hanya ide pokoknya saja. Bahasa kutipan dengan bahasa kutipan itu bahasa sendiri itu. Jadi bahasa kutipan itu dengan bahasa sendiri. Kutipan diintegrasikan dalam badan naskah atau teks, jarak bagian kutipan sama dengan jarak badan teks lainnya, dan yang terakhir adalah kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Contohnya itu adalah menurut salah satu historiografi tradisional, penyerahan kekuasaan Kerajaan Pajajaran kepada Kerajaan Sumedang Larang berlangsung melalui penyerahan mahkota emas Raja Kerajaan Sunda Pajajaran kepada Prabu Gesan Ulun. Penyerahan mahkota secara simbolis berarti bahwa Sumedang Larang menjadi penerus Kerajaan Sunda. Suryaningrat 1983 halaman 20-21 dan 30. Bisa dilihat ya. Jadi yang dikutipnya itu hanya ide pokoknya saja dengan bahasa sendiri atau bahasa si penulis, dan kutipan itu diintegrasikan ke dalam badan naskah atau teks. Nah, jaraknya itu kutipan itu sama dengan badan teks. Dan yang terakhir, kutipannya itu tidak menggunakan tanda kutip. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada materi berikutnya, yaitu mengenai daftar kepustakaan. Pengertian daftar kepustakaan. Daftar kepustakaan sama dengan daftar rujukan sama dengan bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang terkait dengan sebuah tulisan. Kenapa kita harus membuat daftar kepustakaan?
yaitu untuk memberikan penghormatan kepada sumber informasi yang telah kita kutip dan memungkinkan pembaca untuk menelusuri sumber asli dari kepustakaan, baik untuk tujuan verifikasi maupun sebagai sumber informasi yang lebih lengkap. Dalam pembahasan, diperlukan hasil-hasil penelitian orang lain sebagai rujukan, sehingga daftar kepustakaan diperlukan. Untuk setiap pustaka yang dirujuk, dalam tulisan harus muncul dalam daftar kepustakaan. Juga sebaliknya, setiap daftar kepustakaan harus merujuk pada tulisan yang dibuat. Daftar kepustakaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, penulis. Mencakup penulis utama dan penulis pendamping. Penulisan nama penulis adalah dengan nama keluarga ditulis pertama, kemudian diikuti singkatan nama pertama dan nama tengah. Jika penulis lebih dari 6, maka hanya ditulis 6 dan di belakangnya ditulis et al. Untuk etnis yang tidak memiliki nama keluarga, nama terakhir dianggap sebagai nama keluarga. Selanjutnya, dalam daftar kepustakaan juga mengandung tahun diterbitkannya buku, judul buku, artikel, atau jurnal yang dijadikan rujukan. Selanjutnya ada daftar penerbitan, mencakup tempat atau kota, nama penerbit, waktu penerbitan, dan jika perlu volume atau edisi. Dalam penulisan daftar kepustakaan terdapat beberapa gaya, diantaranya yang pertama ada gaya Harvard, yaitu gaya penulisan daftar kepustakaan dengan sistem nama dan tahun. Dalam daftar kepustakaan, nama pengarang disusun menurut abjad. Gaya Harvard banyak dipakai dalam penulisan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, dan laporan penelitian. Selanjutnya ada gaya Vancouver. Gaya Vancouver yaitu gaya penulisan daftar kepustakaan dengan sistem nomor. Dalam daftar rujukan, nama pengarang disusun menurut urutan pemunculan dalam naskah. Gaya Vancouver bersifat ringkas dalam naskah, sehingga lebih banyak dipakai dalam penulisan makalah pada majalah atau jurnal biomedik dan kesehatan. Karena itu, kita akan lebih banyak membahas mengenai gaya Harvard. Selanjutnya, penulisan daftar kepustakaan gaya Harvard. Cara penulisannya adalah yang pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan abjad. Kemudian, tulis nama pengarang dengan nama belakang terlebih dahulu dan diikuti nama depan dan nama tengah. Selanjutnya, tulis tahun terbit, diberi tanda kurung dan setelahnya titik. Kemudian, tulis judul buku dicetak miring dan setelahnya diberi titik. Kemudian, tulis kota terbit dan nama penerbitnya. Di antaranya diberi tanda titik 2, setelahnya diberi tanda titik. Contoh daftar pustaka gaya Harvard. Jika yang dirujuk sumbernya adalah buku, maka penulisannya nama penulis dengan nama belakang terlebih dahulu, kemudian diikuti singkatan nama depan, tahun terbit, kemudian judul buku yang dikutip dengan dicetak miring, kemudian kota terbit dan nama penerbitnya. Jika yang dikutip adalah jurnal, maka penulisannya nama penulis, diikuti tahun terbit, diikuti judul tulisan jurnal tersebut tanpa dicetak miring, kemudian dituliskan jurnalnya. Setelah itu volumenya dan halaman. Kemudian bagaimana jika pengarang adalah organisasi atau lembaga? Maka penulisannya adalah tulis nama lembaga atau organisasi tersebut, kemudian tahun terbit, kemudian judul buku dengan dicetak miring, kemudian kota terbit dan nama penerbitnya. Kemudian, jika yang dikutip adalah bersumber dari pertemuan ilmiah, maka penulisannya adalah ditulis nama pemakalah terlebih dahulu, diikuti tahun terbitnya makalah tersebut, kemudian judul dari makalah dalam pertemuan ilmiah tersebut tanpa dicetak miring, setelahnya diberi keterangan dalam pertemuan ilmiah atau seminar apa. Misalkan, makalah pada seminar internasional ISTI, kemudian kota. Selanjutnya, contoh dari penulisan gaya Harvard yang selanjutnya adalah, jika yang ditulis adalah buku berbahasa Inggris dengan edisi, maka penulisannya
Tulis nama pengarang dengan nama belakang terlebih dahulu, diikuti singkatan nama depan, tahun diterbitkannya buku, kemudian judul buku dengan dicetak miring, dan diikuti keterangan edisi keberapa di dalam kurung. Setelah itu, kota terbit dan nama penerbit. Jika yang dikutip berasal dari skripsi, tesis, dan disertasi, maka penulisannya adalah tulis nama penulis skripsi, tesis, dan disertasi tersebut, diikuti tahun diterbitkannya skripsi tersebut, kemudian judul dari skripsi tersebut dengan dicetak miring, kemudian keterangan skripsinya di mana, misalkan skripsi Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia. Setelah itu tempat skripsi tersebut dan diberi keterangan tidak diterbitkan karena tidak diterbitkan secara umum, hanya di kampus tersebut. Kemudian, jika yang dikutip bersumber dari artikel online, maka penulisannya adalah nama penulis artikel online tersebut, tahun diterbitkannya artikel, kemudian judul artikel tersebut dengan dicetak miring, kemudian diberi keterangan pada alamat atau alamat webnya, tempat di mana kita bisa melihat dan mendownload artikel online tersebut. Setelah itu diberi keterangan diunduh pada kapan dan atau dilihat pada kapan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.